Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah Allah memberikan kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, Islam, hidup sehat, dan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang jelas kita tidak akan bisa menghitung nikmat Allah. Salam dan salawat kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Kaum muslimin rahimakumullah, begitu banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Di antara kenikmatan yang besar yang diberikan Allah kepada kita adalah kenikmatan iman. Iman diberikan Allah kepada kita, maka kita menjadi orang mulia. Iman diberikan kepada kita oleh Allah, kita menjadi orang baik dan jaga kebaikan. Maka mari kita senantiasa memperjuangkan hidup ini untuk senantiasa menjaga keimanannya. Karena yang namanya iman kadang-kala naik, iman kadang-kala turun. Al-iman yazid wa yanqus. Iman kadang-kala naik, iman kadang-kala turun. Itu senantiasa dialami oleh kita semuanya. Subhanallah, manakala pada saat iman itu naik, sungguh luar biasa kehidupan kita. Kebaikan, kemuliaan senantiasa ada dalam kehidupan kita. Tapi bayangkan pada saat iman kita turun. Namun dibilang tidak. Untuk itu kaum muslimin rahimahullah, hal yang harus kita jalankan, yang harus kita perjuangkan adalah bagaimana kita senantiasa menjaga iman ini, agar senantiasa kita bisa menjadi orang yang baik, menjaga kebaikan, menjadi orang mulia dan dimuliakan oleh Yang Maha Mulia. Maka kembali jaga keimanan. Nah, bagaimana cara bisa menjaga keimanan kita? Apa jalannya untuk menjaga keimanan? Banyak jalan untuk bagaimana agar iman kita terjaga, agar iman kita naik. Setidak-tidaknya ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Yang pertama, iman akan terjaga bila kita senantiasa mahabbatul khairat, mahabbah cinta khair, kebaikan, senang berbuat baik, syukur menjadi hobi kebaikan itu. Walaupun mungkin kebaikan itu dilakukan kebaikan yang kecil, tetapi kebaikan yang senantiasa kita lakukan walau mungkin kecil tetapi dilakukan terus-menerus, Allah Subhanahu wa taala akan senang. Apalagi kebaikan itu besar dan kita lakukan terus-menerus. Kita pun paham bagaimana kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Iman akan meningkat apabila kita senantiasa semangat berbuat baik, sekecil apapun itu kebaikan. Apalagi kita paham betul di dalam sebuah ayat, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang berbuat kebaikan sekecil apapun, maka akan mendapatkan balasan kebaikan itu. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimahumullah, iman akan senantiasa terjaga, bahkan meningkat keimanan kita apabila kita senantiasa menjauhkan diri dari kemungkaran, kemaksiatan.
ibadul maksiyah, menjauhkan diri dari kemaksiatan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kemaksiatan yang dilakukan, walaupun mungkin kemaksiatan itu kecil, tetapi dilakukan terus-menerus akan menjadi besar dan akan bisa menurunkan keimanan kita. Apalagi kita paham betul bahwasanya kemaksiatan itu luar biasa zaman sekarang. Kemaksiatan ada di mana-mana. Untuk itu, mari kita senantiasa menjaga diri kita agar kita senantiasa iman terjaga, yaitu dengan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Baik kemaksiatan pikiran, yang adalah pikirannya tidak baik, kemaksiatan penglihatan, kemaksiatan lisan, pendengaran, atau kemaksiatan-kemaksiatan yang lain yang dilakukan. Adapun yang ketiga, untuk bisa menjaga keimanan kita, meningkatkan keimanan kita adalah kita banyak membaca bacaan yang baik. Bacaan yang baik mempengaruhi kehidupan pribadi manusia. Bila bacaan-bacaan itu baik, maka akan meningkatkan kebaikan. Di antara bacaan-bacaan yang sungguh baik adalah kita membaca Al-Quran. Dengan banyak membaca Al-Quran, kita senantiasa insya Allah akan terjaga keimanannya. Atau mungkin bacaan-bacaan yang lain, kita akan bisa termotivasi untuk menjadi orang baik dan terjaga keimanan kita. Kembali, yang ketiga senantiasa harus kita jaga, yaitu banyak membaca bacaan-bacaan yang baik. Kita banyak bisa melihat banyak contoh, ada orang yang dulunya tidak baik senantiasa membaca bacaan baik, berubah menjadi orang baik. Ada orang yang tadinya dulunya baik, senantiasa bacaannya bacaan yang tidak baik, menjurus kepada kemaksiatan, maka ternyata dia berbuat maksiat. Kembali, bacaan mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk keimanan seseorang. Dengan banyak membaca bacaan baik, iman akan meningkat. Adapun yang keempat, agar iman kita terjaga adalah mari kita senantiasa banyak berkumpul dengan orang-orang soleh, banyak bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Sahabatus sholihin, bersahabat dengan orang yang soleh. Bukan berarti kita nggak boleh bersahabat dengan orang-orang atau berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Ada dua hal program yang harus kita jalani, yaitu yang pertama, kita banyak mendatangi atau berkumpul dengan orang-orang soleh agar kita menjadi orang baik, dan insya Allah kita akan terjaga keimanan kita. Dan kita merangkul orang-orang yang belum baik untuk menjadi orang baik agar bisa berubah menuju kebaikan. Untuk itu kaum muslimin rahimahumullah, teman itu sangat berpengaruh di dalam pribadi seseorang. Dia akan bisa menjadi baik karena ternyata berkumpul dengan orang-orang baik. Suatu ketika mungkin ada orang terjerumus dalam kemaksiatan karena ternyata banyak kumpul dengan orang-orang yang berbuat kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita, senantiasa memberikan bimbingan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, dan kita bisa menjadi orang yang mulia, dan kita bisa menjadi orang yang beriman yang sebenar-benarnya dan senantiasa menjaga keimanannya. Mohon maaf bila banyak hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.